Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Untuk hari ini kita membuat menu takjil. Membuatnya mudah saja, simple, cemplung-cemplung saja teman-teman. Tapi untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Segar, enak sekali. Ikuti dan tonton videonya dari awal hingga selesai ya teman-teman. Untuk langkah pertama, kita siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel Nata Koko rasa kelapa ya. Kemudian dibuka, dimasukkan ke dalam panci. Selanjutnya tambahkan sejumput garam, 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya ini bisa dikurangin ataupun ditambah ya teman-teman, disesuaikan dengan selera. Untuk saya 3 sendok makan ini saja sudah cukup manis ya. Selanjutnya ditambahkan air, 1 gelas air kurang lebih 350 ml ya, dan diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Nah, setelah tercampur merata seperti ini ya teman-teman, kita angkat, diletakkan di atas kompor. Selanjutnya dinyalakan api kompornya dan diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Diaduk-aduk hingga matang, hingga mendidih. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman, sudah panas, sudah mendidih seperti ini ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk kembali. Setelah mendidih, sudah mumbul ya teman-teman, kita angkat, matikan kompor. Selanjutnya kita siapkan kontainer atau tepak plastik ataupun yang lainnya ya, bisa aja disesuaikan dengan selera. Tuangkan ke dalam kontainernya. Selanjutnya kita biarkan hingga keras, hingga set, disisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan panci kembali, masukkan Nutrijel plain dan dituangkan ke dalam pancinya ya. Tambahkan sejumput garam, 3 sendok makan gula pasir, kemudian tuangkan air sama, untuk ukurannya 1 gelas ataupun 350 ml air. Selanjutnya sambil diaduk-aduk kembali agar tercampur merata, agar tidak menggumpal. Sambil terus diaduk-aduk. Setelah tercampur merata, masukkan pewarna. Kita menggunakan pewarna merah ya teman-teman. Untuk warnanya disesuaikan saja. Jika teman-teman inginkan untuk warna yang lainnya juga boleh. Sambil diaduk kembali agar tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita angkat, diletakkan di atas kompor. Nyalakan api kompornya. Kemudian sambil diaduk-aduk kembali ya teman-teman, hingga matang, hingga mendidih. Nah, seperti ini sudah kelihatan rada berat untuk adukannya. Sudah mulai panas dan mendidih ya teman-teman. Sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini sudah panas, sudah mendidih juga teman-teman, sudah mumbul. Kita matikan kompor, diangkat ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan kontainer lagi atau tepak ataupun wadah yang lain ya teman-teman. Selanjutnya tuangkan ke dalam kontainer adonan jelinya dan dibiarkan set hingga mengeras ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian kita juga menggunakan alpukat. Untuk alpukatnya sudah dalam keadaan matang ya teman-teman. Kemudian alpukatnya saya belah terlebih dahulu untuk mengeluarkan bijinya. Nah, seperti ini kita keluarkan bijinya. Lakukan hingga selesai untuk mengeluarkan bijinya. Kemudian kita letakkan terlebih dahulu pada wadah atau piring. Setelah dikeluarkan bijinya, setelah dikeluarkan semua bijinya, kita siapkan mangkok. Kemudian kita ambil yang telah dibuang bijinya. Saya menggunakan sendok saja ya teman-teman untuk mengeluarkan daging alpukatnya. Jika teman-teman menginginkan untuk bentuk lain, menggunakan pisau dengan dipotong kotak-kotak atau bentuk yang lain juga boleh ya. Kalau saya cukup dengan menggunakan sendok saja agar lebih terasa rasa daging alpukatnya ya teman-teman. Nah, lakukan hingga selesai untuk mengeluarkan daging alpukatnya.
Nah, ini teman-teman sudah selesai ya. Saya memisahkan daging alpukatnya dengan kulitnya. Hasilnya seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita lanjutkan kembali pada Nutrijel yang telah set ya teman-teman, yang berwarna putih terlebih dahulu. Saya menggunakan sendok juga, saya serut-serut seperti ini ya teman-teman, sambil ditekan-tekan. Jika teman-teman inginkan untuk bentuk lain, dipotong kotak-kotak ataupun dibentuk menggunakan cetakan juga boleh. Untuk saya cukup seperti ini saja, sambil ditekan-tekan secara acak dan tidak beraturan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah terpotong-potong, sudah kita serut-serut sambil ditekan-tekan seperti ini, sudah terlihatan ya teman-teman, sudah hancur. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, Nutrijel yang berwarna merah kita menggunakan sendok saja, saya serut-serut sambil ditekan-tekan sampai hancur untuk adonan Nutrijelnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah kelihatan, sudah rada hancur, sambil terus ditekan-tekan lagi. Mudah sekali membuatnya teman-teman, tidak perlu ribet, tidak perlu memakai cetakan juga. Nah, ini sudah kelihatan hancur, sudah tidak bertekstur. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah hancur, dan untuk ukurannya juga masih terasa besar-besar seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan panci di atas kompor, tuangkan 1 gelas air ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir teman-teman. Selanjutnya saya menambahkan daun pandan wangi 2 lembar, saya simpul, saya masukkan ke dalam larutan gulanya. Saya juga menambahkan secupot garam ya. Selanjutnya diaduk-aduk. Setelah rada hancur, baru kita nyalakan api kompornya ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk lagi agar larut gula dan juga airnya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah mulai larut dan sudah hancur gulanya. Biarkan hingga mendidih dan sampai berbau harum pandan wanginya ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih. Kita tunggu sebentar lagi hingga berbau harum pandan wanginya. Nah, sekitar 5 menit sudah berbau harum, kita matikan kompor dan diangkat ya. Selanjutnya kita siapkan baskom atau mangkok besar, tuangkan Nutrijel yang telah dibecek-becek tadi ya teman-teman ke dalam mangkok. Nutrijel rasa kelapa juga dimasukkan. Saya juga menambahkan 2 bungkus susu kental manis. Selanjutnya kita masukkan larutan gula atau simple sirupnya. Selanjutnya kita aduk agar tercampur merata ya teman-teman, semua bahan-bahan yang telah dimasukkan. Untuk tingkat kemanisannya insya Allah sudah pas ya teman-teman, sudah enak. Kemudian masukkan buah alpukatnya. Setelah daging alpukatnya dimasukkan, bisa diaduk perlahan ya teman-teman. Nah, seperti ini diaduk-aduk perlahan saja ya, tidak perlu sampai ditekan-tekan untuk mengaduknya teman-teman, agar daging alpukatnya ini tidak hancur ya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata semua. Kemudian saya menambahkan es batu. Bisa juga es batunya diserut ya teman-teman, disesuaikan dengan selera. Inilah es alpukat Nutrijel ala Mama Tuti, menu takjil sederhana, cemplung-cemplung, tidak perlu pakai ribet. Sudah siap untuk disajikan ya teman-teman untuk berbuka puasa nanti. Demikian ya teman-teman resep yang saya bagikan kali ini, dan semoga resep yang kita bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir. Jika teman-teman menyukai resep yang saya bagikan, bantu like dan subscribe ya. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.